Hingga kini, wacana hak angket yang digaungkan baik kubu 01 dan 03 belum juga resmi bergulir di DPR. Fraksi PKB melalui anggotanya Lulu Nur Hamidah menegaskan, partainya akan tetap mendorong digulirkannya hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Niat kita dan juga sekaligus mendalamin berbagai substansi yang terkait dengan hak angket ini, yang secara khusus mungkin bisa kita sampaikan bahwa kita ini ingin membongkar terkait dengan dugaan apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan semua instrumen negara, instrumen kekuasaan, baik itu melalui politik APBN, apakah itu kemudian dengan dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum misalnya, ataukah kemudian juga penggunaan ASN atau birokrasi, atau bahkan sumber daya negara yang lain seperti kementerian atau BUMN, termasuk juga mungkin aparat keamanan dan lain-lain, yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket. Meskipun fraksi PKB dengan tegas akan tetap mengajukan hak angket, tetapi tetap menunggu keputusan dari fraksi PDI Perjuangan dan yang lainnya. Begitu pula dengan PDIP yang belum juga resmi mengajukan hak angket karena menganggap bahwa hak angket merupakan aspirasi semua parpol, bukan hanya PDIP. Usai wacana hak angket yang belum jelas, kini kedua kubu bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, TPN Ganjar Mahfud berencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024. Ini dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu. Saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Sementara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga mengaku sudah menyiapkan 1.000 pengacara atau anggota tim hukum untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin mengaku telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya. Kita sudah menyiapkan tim hukum kami, ya. Tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur, ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua, ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan, Hamdan Julfan, ya. Beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. Seperti diketahui, sehari jelang jadwal penetapan hasil pemilu 2024, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional. Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi yang ke-34. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran unggul di sebagian besar provinsi di Indonesia. Publik ini menunggu keputusan politik dari para elit parpol, apakah akan mengajukan hak angket atau mengajukan gugatan ke MK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU akan segera keluar, meski sebelumnya isu hak angket digulirkan. Tetapi hingga kini belum jelas, setidaknya belum ada surat resmi pengajuannya di DPR. Sementara itu, kedua kubu yang perolehan suaranya tertinggal, baik di kubu 01 dan 03 bersiap untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu langkah apa yang akan ditempuh? Apakah betul akan mengajukan hak angket atau justru gugatan MK atau jalur hukum ganda di MK dan juga jalur politik yang ada di DPR yang akan diwujudkan? Bagaimana peluangnya untuk membalikan keadaan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya di studio. Nanti akan hadir, sementara sedang menuju ke studio, Pak Zuhad Azi Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin. Lalu juga ada Kepala Deputi Hukum, lalu ada Fritz Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa, TKN Prabowo Gibran, serta dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak sekalian. Oke, saya ke Bang Zufan dulu. Ini apa
sambil nunggu ke studio nih, ini saya melihat ada apa namanya upaya untuk menghadirkan 1.000 advokat begitu ya dalam menghadapi gugatan di MK. Ini karena memang tudingannya TSM atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Randi. Ya. Jadi kalau dari sisi jumlah 1.000 itu sudah kita miliki anggota 1.000 itu sejak awal kita dibentuk Mas, sebetulnya Mas. Ya. Kalau di dalam SK saja kita itu ada 1.200-an orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilu kita maupun hasil pemilu kita pada tahun 2024 ini. Ya, aturannya kan nanti setelah 3 hari penetapan rekapitulasi suara pemilu, artinya batas waktunya kan besok sebetulnya ya, meskipun akan diumumkan hari ini kemungkinan katanya. 3 hari setelah itu akan bisa digelar langsung proses di Mahkamah Konstitusi. Lalu dari tim Amin sudah menyiapkan apa saja dan kapan diajukan ke MK? Iya, seluruh permohonan lalu beserta dengan alat bukti saksi terus kita kumpulkan, terus kita siapkan, dan insya Allah kalau per hari ini ya 90% kita sebenarnya sudah siap. Tinggal menunggu saja kapan diumumkan dan kapan ditetapkannya hasil rekapitulasi itu. Iya. Bung Frits, saya juga dengar dari TKN Prabowo Gibran ini juga tetap akan ada yang disiapkan bukti-bukti menghadapi gugatan ke MK. Ini apa saja bukti-bukti yang akan disiapkan dari kubu 02, Bung Frits? Ya, baik Bang. Pertama-tama, sebagai pernyataan pertama saya mau mempergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada seluruh partai politik, kepada seluruh relawan serta penyelenggara pemilu yang hadir dalam 14 Februari 2024 dan telah memberikan haknya dan telah memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini merupakan tugas kita bersama. Pemilu proses sudah mau selesai, mari kita berkonsolidasi, rekonsiliasi secara nasional. Itu pernyataan saya yang pertama. Ya. Pernyataan saya yang kedua adalah, tadi ini Kompas agaknya malu-malu dengan mengatakan bahwa proses rekapitulasi sudah 34 provinsi, tapi tadi Kompas mengatakan Prabowo Gibran menang di sebagian besar. Bukan sebagian besar, tapi dari 34 provinsi yang sudah rekapitulasi, Prabowo Gibran menang di 32 provinsi. Okay. Dan 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat itu dimenangkan oleh paslon 1 Amin. Ya. Seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, terus yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana persiapan. Jadi Mas Ladi, saya ini kan hadir di hampir semua proses rekapitulasi nasional ya. Jadi dari berbagai proses rekapitulasi ya, dari proses rekapitulasi Pilpres itu, selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 terhadap apa yang selama ini disampaikan. Misalnya ada TSM, ada pengerahan. Proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan Sirekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Jadi makanya kami agak bingung sebenarnya sama paslon 1 dan paslon 3 mengatakan ada kecurangan, tapi hal-hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional. Seandainya teman-teman itu menemukan ada sesuatu, silakan disampaikan keberatan. Atau misalnya sampaikan catatan khusus. Misalnya provinsi ini kami menemukan ini, provinsi ini kami menemukan ini. Tapi kan ternyata dalam kenyataannya, dalam proses rekapitulasi, paslon 1 dan paslon 3 tidak melakukan hal tersebut. Jadi kami sebagai paslon 2, tentu saja Bung Ladi, kami siap dengan apapun dalil yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jalur politik dan jalur hukum kami siap untuk menyiapkan bukti-bukti yang sebagai
proses kami sebagai bagian daripada peserta pemilu. Mungkin dinamikanya ada di daerah, Bung Frits. Mungkin ketika di daerah itu sudah diketuk palu, secara nasional kan otomatis tidak bisa terlalu banyak berproses begitu, karena harusnya ada di daerah. Nah ini kan yang kemudian nanti akan ditelisik dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana dengan proses itu? Ya, kalau saya melihat bahwa seandainya paslon 1 dan paslon 3 menemukan sesuatu, kan mereka bisa langsung lapor ke Bawaslu setempat. Kemudian dalam proses di dalam proses rekapitulasi bisa nih menyampaikan, ini saya bukan ngasihnya clue ya ke Bang Haji dan teman-teman paslon 1 dan paslon 3, tapi bisa mengatakan kami sudah melaporkan ini, tapi ini tidak ditemukan. Nah, kalau seperti itu kan baru kita bisa melihat, oh ternyata dalam proses rekapitulasi hal-hal seperti itu muncul. Tapi kan tidak, Bang. Di dalam proses rekapitulasi semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi saya melihat memang ada sebuah kesengajaan ini dari paslon 3 dan paslon 1 nih untuk dikumpul-kumpul semua sampai nanti semua dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya mungkin saya melihat apakah itu mungkin strategi dari tim pengacara daripada tim hukum, tapi kami apapun strategi yang akan dipergunakan oleh paslon 1 paslon 3, kami sudah siap untuk menyiapkan bukti-bukti bantahan terhadap yang akan mereka sampaikan. Oke, dan alangkah lebih baiknya memang diajukan secara hukum ini agar lebih legal juga begitu dan lebih tertib begitu mungkin Bu Frits ya, dan pengalaman Anda karena mungkin kalau saya melihat bahan undang-undang pemilu kan para partai politik yang mendukung paslon 1 dan paslon 3, paslon 2 kan sudah membayangkan, Mbak. Kira-kira nih proses pemilu kita seperti apa? Dinamikanya seperti apa? Itulah kemudian ada jalur DKPP, Bawaslu, kemudian ada soal MK, ada persoalan TSM, itu kan sudah bisa dibayangkan lah gitu loh. Jadi kenapa kita keluar dari jalur hukum yang sudah pernah kita sepakati dalam undang-undang pemilu? Oke, saya harus sebelum ke Mas Umam, saya harus tanya dulu nih ke Bung Zuhad. Bang Zuhad, bagaimana dengan pernyataan Bung Frits tadi? Katanya kok adem-adem aja tuh, katanya waktu rekapitulasi nggak ada protes apa-apa dari 01 dan 03, dan sekarang tiba-tiba mau ke MK jadi merasa heran apa yang mau diprotes begitu kira-kira. Bagaimana respons Anda, Bung Zuhad? Ya baik, Bang Frits, sebenarnya banyak saksi-saksi kita di level kecamatan sampai dengan provinsi yang sudah menuliskan keberatan sebetulnya. Nah itu nanti yang akan kita jadikan juga salah satu bukti dan penjelasan gitu ya, kenapa kita menggugat di Mahkamah Konstitusi. Yang lebih jauh dari itu sebetulnya kan kita tidak bisa juga melihat dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini hanya pada saat rekapitulasi gitu ya. Kita harus melihatnya dari juga jauh sebelum rekapitulasi dimulai gitu. Ada banyak hal. Bawaslu saja memberikan catatan menemukan lebih dari 2.000 pelanggaran gitu ya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Tetapi yang pasti kita dari tim hukum 01 sudah menyiapkan itu gitu. Tidak lalu kita ngomong begini ngomong kosong gitu, enggak lah Bang Frits, insya Allah. Jadi kita prepare benar dan kita akan membuktikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Ini yang akan ditempuh kemudian di Mahkamah Konstitusi, dan itu memang jalur hukum yang akan ditempuh. Dan dugaan saya benar di level kecamatan, artinya ini di daerah yang sebenarnya banyak mengajukan keberatan tapi tidak terbawa lah, dalam kata lain sederhananya begitu ya, tidak terbawa ke tingkat nasional, sehingga tidak bisa ada kesempatan lagi untuk berproses di tingkat nasional. Jadi jalurnya mau tidak mau lewat Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, saya melihat ini dalam konteks pilpres ya, dengan selisih suara yang lumayan besar lah. Apakah mungkin gugatan MK akan bisa mengubah keadaan yang saat ini terjadi, Mas Umam? Iya, terkait dengan konteks gugatan PHPU di MK, saya pikir ini adalah sebuah ikhtiar hukum, ikhtiar konstitusional yang dilakukan oleh kubu 01 maupun kubu 03. Terlepas dari potensi menang dan kalah. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati gap suaranya memang sangat-sangat signifikan. Kalau misal perolehan suara dari kubu 01 ditambah dengan kubu 03, itu praktis kalau misal diperbandingkan dengan kubu 02 itu masih ada gap sekitar 16%. Nah 16% itu kalau misal dikonversi dari 204 juta DPT se-Indonesia di pemilu 2024 yang lalu, maka ada sekitar 32,6 juta suara
yang menjadi gapnya. Dan angka itu sangat-sangat spektakuler, bisa 2-3 kali lipat dibanding misalnya di Pilpres 2014, di 2019. Dan untuk pembuktian itu sangat-sangat tidak mudah, karena misal kalau kita merujuk pada pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa pembuktian TSM itu harus dilakukan di 50% provinsi di Indonesia. Artinya bahwa hal itu harus bisa dibuktikan pada level sistematis, terstruktur, dan masifnya itu. Nah, kalau kita merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di 2019 yang lalu, karena kemudian konteks TSM itu tidak begitu mudah dibuktikan karena ada aspek kuantitatif dan juga kualitatifnya. Pada level mana dalam kategori sistematisnya itu kan sudah matang, terencana, dan sebagainya. Terstruktur itu seperti apa? Dilakukan oleh sekian banyak elemen-elemen yang dilakukan secara terstruktur misalnya. Nah, kalau misal masif, memang kita bisa melihat, mencermati dari sisi angka. Nah, karena kemudian ketidakmudahan itu akhirnya merujuk pada jurisprudensi, let's say, sebagai putusan di 2019 yang lalu, akhirnya MK juga menyerahkan itu pada Bawaslu. Nah, situasi ini yang tampaknya kalau misal kita cermati, potensi menang dan kalahnya relatif begitu mudah untuk ditebak. Dan barangkali dari kubu 01 dan juga kubu 03 ini bukan soal menang kalah, tetapi bagaimana kemudian bisa menggunakan forum atau akses hukum konstitusional ini sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa ada fakta-fakta yang kemudian perlu dievaluasi dari proses demokrasi ini, termasuk misalnya ketika kubu 03 kemarin menjanjikan ada seorang Kapolda yang siap untuk memberikan kesaksian. Tentu Kapolda ini hanya satu dari 34 atau bahkan sekarang 38 provinsi di Indonesia. Dari sisi masifnya hampir pasti ini tidak akan terpenuhi. Tetapi dari sisi kualitasnya dalam konteks kemampuan, kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang netralitas, independensi, dan juga modus operandi, kalau misal dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat, modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini, tetapi juga kepada legitimasi pemerintahan yang akan datang. Nah, hal ini yang tampaknya perlu di-manage dengan baik. Kalau dari sisi kalah menang di MK, rasa-rasanya bisa ditebak mulai hari ini. Tetapi kalau misal kemudian dari sisi impact dalam konteks kualitas, barangkali kemudian bisa diperdalam dalam konteks angket. Meskipun angket sendiri juga sepertinya layu sebelum berkembang. Termasuk juga untuk menjawab beberapa hari yang lalu, kita ketahui bersama ada salah satu anggota komite HAM PBB yang mempertanyakan proses pemilu di Indonesia begitu, yang juga melibatkan katanya dinilai cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah, ini juga termasuk mungkin untuk menjawab hal itu kepada publik, kepada dunia begitu ya. MK nanti hasilnya seperti itu. Jadi bukan masalah kalah dan menang. Nah, saya ada yang menarik juga nih Mas Umam. Di kubunya Timnas Amin kita ketahui ada Pak Hamdan Zulfa. Ini seorang ketua MK, mantan ketua MK ya. Lalu di 03 sendiri, cawapresnya sendiri mantan ketua MK. Ada 2 mantan ketua MK yang nanti sama-sama akan juga memberikan kontribusi untuk proses sengketa perselisihan hasil pemilu di 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihat ini? Analisis Anda bagaimana, Mas Umam? Ya, tentu keberadaan dari beliau-beliau sebagai pihak yang sangat berkompeten, memiliki track record yang cukup kuat, terutama dalam konteks PHPU ini, tentu kita bisa menduga bahwa materi gugatan dan juga alat-alat bukti yang dipersiapkan seharusnya jauh lebih matang, jauh lebih kredibel, dan menjadi satu proses evaluasi yang akan sangat signifikan. Meskipun kalau misal kemudian sekali lagi dalam konteks gap suara, kemudian dari sisi yang lain-lain, tentu perlu kita cermati lebih lanjut. Nah, apakah kemudian misalnya dari kubu 01, kubu 03 punya nggak C1 itu?
Karena banyak dari elemen-elemen dari partai-partai pengusung sendiri yang agak kelimpungan untuk mengumpulkan C1. Sementara di Sirekap sendiri tidak bisa kemudian dilakukan download dari materi C1 itu. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian dalam konteks alat bukti, sekali lagi, ini TSM itu adalah sebuah terminologi yang tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian kita cermati ya, dari sisi timelinenya sendiri juga sangat-sangat terbatas. Membuktikan misalnya gap tadi, ini kalau misal digabung, apalagi kalau partikular, gap antara kubu 01 dengan kubu 02, atau kubu 03 dengan kubu 02 itu bisa berlipat-lipat ganda. Sementara pembuktiannya praktis hanya butuh waktu 2 minggu. Nah, ini seperti proyek Roro Jonggrang ya, yang kemudian sistem kebut semalam, dan itu tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, sekali lagi saya berkeyakinan kubu 01 dan juga 03 akan melakukan yang terbaik. Meskipun dalam konteks pembuktian ini sangat tidak mudah, dan kalah menangnya tampaknya sudah bisa diprediksi, apalagi ada Pak Hamdan Zulfa, ada Prof. Mahfud MD, rasa-rasanya hal itu sudah bisa terprediksi dengan baik, tetapi sekali lagi barangkali yang menjadi niat baik dari beliau-beliau adalah upaya untuk mengevaluasi, meletakkan pada proporsi bagaimana kemudian evaluasi demokrasi dengan segala catatannya bisa dilakukan. Supaya apa? Ada sebuah peringatan yang kemudian bisa diletakkan pada jalur konstitusional daripada kemudian menggunakan mobilisasi kekuatan massa yang justru menciptakan instabilitas politik dan keamanan. Tetapi evaluasi ini harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar perbaikan ke depan. Baik, itu dari proses hukum begitu ya, memandang proses politik di pemilu 2024 yang tidak terselesaikan melalui mekanisme yang ada di KPU sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini prosesnya proses hukum, tapi juga yang berproses di DPR ada proses politik yang digalang oleh sejumlah fraksi partai politik di DPR baik dari kubu 01 dan 03. Tapi yang menarik belakangan ini ada gerilya sepertinya dari partai-partai termasuk Presiden Jokowi saya lihat. Meskipun ditampik oleh sejumlah pihak bahwa ini bukan upaya untuk mengebosi hak angket yang bergulir di DPR. Kemarin Presiden Jokowi ini memanggil 2 menterinya dari PKB yang juga punya dukungan ke Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres. Saya nanti akan tanyakan ke sejumlah narasumber saya bagaimana pertemuan ini, apa dampaknya dan apa maksudnya. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Ya, di paruh sebelumnya tadi kita sudah perbincangkan proses hukum terkait sengketa pemilu yang akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya akan bahas proses politik yang bergulir di DPR masih kaitannya dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Kalau tadi masih di jalan, sekarang Bang Zuhad sudah ada di studio nih. Dan juga bergabung ada kuasa hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Bung Vincentius Mendrova. Halo Bung Vincent. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya, tapi sebelum kita bahas proses politik, tadi kita sebelumnya sudah bahas mekanisme di MK. Untuk dari Ganjar Mahfud, sudah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi gugatan di MK? Ya, kalau berkaitan dengan persiapan, kita sudah sangat siap ya. Mungkin sudah di angka 95%. Kita tinggal menunggu saja yang berkaitan dengan penetapan dari KPU RI. Kalau KPU RI sudah mengumumkan dan sudah selesai rekapitulasi nasional untuk seluruh provinsi dan sudah ditetapkan siapa yang memenangkan pemilu 2024 atau Pilpres 2024 ini, kita tinggal mengisi hal-hal yang sifatnya kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi berkaitan dengan permohonan PHPU di MK, pada prinsipnya kita sudah sangat siap dan kita akan mengajukan itu di MK apabila nanti dalam penetapan KPU RI kemudian pihak Ganjar Mahfud dinyatakan kalah dalam
Pilpres 2024 ini. Termasuk saksi-saksi yang akan bersaksi nanti di MK ya, Bung Vincent? Betul, Salah untuk satunya ada saksi, Kapolda katanya. ya, untuk saksi kita sudah siapkan, kita sudah mendengar juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh para saksi ini, dan menurut kita yang nanti akan kita hadirkan memiliki relevansi berkaitan dengan dalil-dalil yang akan kita buktikan di persidangan di MK nanti. Jadi untuk saksi, mungkin teman-teman media atau pemirsa Kompas TV penasaran berkaitan dengan saksi-saksi yang akan kita hadirkan, namun karena ini kita sangat menjaga kualitas saksi ya, menjaga supaya tidak terpengaruh, menjaga independensi dari saksi, sehingga kita tidak bisa menerangkan lebih jelas siapa orangnya, kira-kira begitu. Ya tentu penasaran karena Kapolda yang disebut katanya. Wah, ini sangat bisa mengejutkan sekali nanti persidangan proses persidangan di MK. Nah, itu tadi proses hukum yang bergulir di MK. Tadi saya sebelum jeda juga menyinggung soal proses politik, soal dugaan kecurangan pemilu yang bergulir di DPR. Banyak yang menganggap ini layu sebelum berkembang. Tapi yang menghangat lagi belakangan adalah ketika Presiden Joko Widodo memanggil 2 menteri asal PKB dari Partai Kebangkitan Bangsa yang di Pilpres kemarin mengusung Anies Mohaimin. Ini memang dimaknai katanya hanya dipanggil saja dengan kaitannya dengan pembantu presiden yang bekerja sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Desa dan Daerah Tertinggal begitu. Tapi saya yakin juga ada makna di balik itu untuk yang dianggap oleh publik menggembosi upaya bergulirnya hak angket di DPR. Bagaimana Anda melihat ini dari Timnas Amin, Bung Suhad? Ini PKB kan mitra koalisinya PKS, Nasdem di Timnas Amin. Iya. Ini dipanggil sama presiden tiba-tiba nanti gembos gimana kalau di proses politiknya di DPR? Oke, baik. Jadi patokan kita masih ke ketua umum lah ya. Oke. Jadi kalau per kemarin kami masih melihat dan mendengar konsistensi dari Gus Muhaimin untuk tetap melanjutkan hak angket ini gitu. Jadi kita sih nggak terlalu khawatir soal akan digembosi atau tidaknya. Yang kemudian bisa kita lihat secara faktual adalah bahwa PKB lah yang hari ini secara lantang berani masih tetap menyuarakan itu di Senayan di forum-forum resmi gitu. Nah itu aja yang jadi patokan kita. Sudah ada 5 kabarnya ya yang sudah menandatangani. Ya kira-kira begitu. Itu yang menjadi bagi saya gini loh Mas. Ya. Kan kalau kita apa yang disampaikan tadi soal panggilan dan sebagainya itu kan kita menebak-nebak gitu. Nah saya nggak ingin masuk ke situ. Yang bisa kita lihat dan kita saksikan secara langsung hari ini ya bagaimana konsistensi koalisi di forum-forum formal itu saja gitu. Bagaimana di forum informal ya Allahu a'lam. Tapi konsekuensi logis atas sikap di forum formal itulah yang nanti akan kita jadikan pegangan kan gitu. Gitu. Karena ada gimmick kemarin itu manggil 2 menteri PKB, katanya presiden titip salam buat Gus Muhaimin. Wah ini maknanya dalam sekali kan di tengah proses hak angket yang bergulir di DPR gitu. Ada kedip-kedip mata gitu, kayaknya memang arahnya ke sana, kedip-kedip mata gitu. Gimana? Ya kalau kita lihat secara lempeng gitu, sebetulnya kan angket ini terkait pemilu, nggak terkait langsung dengan Presiden Jokowi kan. Jadi dan saya kira kalau kita kembali kepada niat bagaimana angket ini bergulir, harusnya sih didukung oleh semua pihak ya. Karena kita ingin melihat bagaimana proses berjalannya pemilu ini yang sesungguhnya gitu kan. Kalau proses memverifikasi di dalam persidangan itu akan dibatasi oleh unsur-unsur di dalam pasal, maka kita sebenarnya masih memiliki peluang untuk melihat, mengungkap fakta-fakta proses pemilu ini dalam kerangka fakta-fakta politik dan fakta-fakta sosialnya itu di hak angket ini, Mas. Ya. Jadi nggak terlalu khawatir, nggak terlalu cemas lah kita. Ya kalau Bung Zuhad tidak terlalu cemas, saya mau tanya Mas Umam juga nih, Mas Umam, analisis Anda dengan adanya Pak Jokowi memanggil 2 menteri PKB di tengah bergulirnya wacana hak angket di DPR, bagaimana? Ya, itu adalah sebuah silaturahmi. Silaturahmi. Tapi silaturahmi penuh makna. Penuh dengan makna. Gitu. Nah, maknanya kemana itu yang kemudian menjadi ini. Jadi artinya bahwa
apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak bisa kemudian dianggap sebagai sebuah manuver politik biasa. Maka pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Presiden dengan dua menteri itu memang atas namanya dalam konteks koordinasi pemerintahan karena antara presiden dengan menteri. Tetapi di saat yang sama itu adalah membuka ruang komunikasi politik sekaligus penjajakan dalam sebuah proses komunikasi dalam upaya penggalangan kekuatan politik dalam konteks ini adalah PKB untuk dibawa masuk ke koalisi besar ke depan. Karena kalau misal kemudian PKB bisa dibawa masuk, setidaknya ada 3 fungsi utama. Pertama, setidaknya bisa menambah kekuatan suara di parlemen, sehingga kemudian bisa menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Ketika terutama di fase transisi kekuasaan yang seringkali pemerintahan baru itu dihadapkan oleh banyak sekali turbulensi politik. Nah, yang kedua, tentu hal ini bisa dilakukan sebagai sebuah strategi penggembosan secara signifikan, terutama terhadap kubu kekuatan yang kemarin mengarus utamakan narasi perubahan. Nah, oleh karena itu kalau misal ini bisa dilakukan, jurus-jurus lepet itu tinggal dimasukkan ke mesin cuci, disetrika, masukkan lemari, udah selesai itu. Nah, yang ketiga, tentu ada faktor yang cukup strategik ya. Karena bagaimanapun juga sudah ada PAN di kubu 02 yang sebagai representasi dari kekuatan Islam moderat, terutama dari teman-teman di Muhammadiyah. Nah, kalau misal kemudian pemerintahan ke depan bisa juga menggandeng elemen kekuatan yang menjadi representasi kekuatan Islam moderat yang diwakili oleh PKB sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama, meskipun ada gap komunikasi antara PKB dengan PBNU, tetapi fakta politik ketika kemudian menggabungkan kekuatan Muhammadiyah dan NU dalam satu payung pemerintahan, maka hal itu bisa menjadi sebuah instrumen kekuasaan yang cukup matang, terutama untuk memasuki fase-fase transisi ini. Nah, oleh karena itu, salam dari Pak Presiden itu bukan sembarang salam. Kalau Mas Frits dapat salam dari Presiden, oh itu bisa saja menjadi sebuah tanda-tanda untuk jadi menteri selanjutnya kan gitu. Apalagi kalau ini dalam konteks upaya penggalangan, maka ini perlu diantisipasi. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, bisa saja upaya untuk memecah konsentrasi basis kekuatan koalisi di kubu 01 dan juga 03 rasa-rasanya relatif cukup mudah untuk dilakukan. Terlebih di kubu 03. Tadi Mas Vincentius misalnya ada di PDIP, ada juga di P3. P3 itu sangat-sangat mudah relatif dalam secara politik praktis untuk digalang. Karena praktis per hari ini elemen kekuatan elektoralnya kalau merujuk pada quick count KPU terakhir itu ada di angka sekitar 4,2%. Artinya hanya selisih 0,2% di atas parliamentary threshold. Kalau misal kemudian tidak berdamai dengan kekuasaan, maka cukup dimainkan saja, satu dapil saja. Untuk kemudian diutik-utik yang potensial P3 dapat, kemudian diusil gitu, maka berpotensi semua perolehan kursi suara di P3 akan hilang dari peredaran ini zero sum game dalam konteks permainan politik. Maka dalam konteks ini upaya itu akan terus dilakukan dalam konteks menciptakan stabilitas dalam tanda kutip politik dan juga pemerintahan, maka manuver-manuver ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah manuver biasa, tetapi ada hal strategik di belakangnya. Iya, yang kirim salam bukan orang sembarangan, masalahnya begitu. Iya, betul begitu ya, Bung Frits ya. Nah, kalau memang kirim-kirim salam kepada, ya boleh dikatakan pada saat pemilu kemarin lawan politiknya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi berada di barisan 02 sepertinya begitu ya. Banyak yang mengasosiasikan, publik mengasosiasikan Pak Jokowi itu ada di belakang barisan 02. Apakah ini ada bocoran nih dari tim Anda, Bung Frits? Apakah ini memang salah satu upaya dari tim sesnya Prabowo Gibran untuk menggembosi hak angket yang bergulir di DPR? Kalau Mas Radi dan teman-teman, saya melihat sebagai presiden kan beliau bisa memanggil menteri siapa saja. Jadi saya rasa kita tidak harus berpikir terlalu jauh lah. Lagi pula kan kalau kita bisa melihat kan sekarang udah mulai masa lebaran, kan perlu dipastikan sebagai menteri tenaga kerja memastikan apakah THR akan dapat, sebagai menteri desa apakah masih ada daerah-daerah yang banjir. Saya rasa itu
sudah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh presiden. Dan saya rasa sebagai seorang presiden, tentu saja Pak Jokowi bisa memanggil ataupun ingin ngajak bertemu Pak Muhaimin tanpa harus disampaikan kepada wartawan. Kan saya rasa itu tindakan-tindakan yang mungkin saja dilakukan. Jadi kalau kami melihat Bang, dalam sebagai konsekuensi dari proses pemilu, ada jalur hukum yang akan ditempuh oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Tentu saja harus kita siapkan. Terkait dengan jalur politik yang melalui hak angket, itu kan hak daripada DPR yang bisa saja dipakai oleh DPR, oleh partai politik yang ada di DPR. Meskipun kemudian kita masih bisa bertanya, ini kan hak angket itu kan adalah pemerintah. Ini sebagai penyelenggara pemilu, soalnya adalah KPU dan Bawaslu. Kemudian kita soal topiknya, ini soal pemilu mana? Apakah yang mau dibahas hanya pilpresnya atau pileg? Jadi apakah kita membedakan bahwa berarti kalau pilegnya yang menang PDIP dan Golkar dan juga PKB ada peningkatan, berarti dia punya pilegnya baik-baik saja, dia punya pilpresnya kan berarti kan kita tidaknya fair dalam melihat proses pemilu. Satu mengatakan bermasalah dan satu tidak bermasalah. Jadi saya melihat bahwa tentu saja dinamika soal angket ini masih akan terus berkembang dan tentu saja kami tentu saja akan siap dengan berbagai hal dalam rangka untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut, Bung Adi. Siap dengan berbagai gempuran hukum, gempuran politik, ya kalau udah menang aja gitu kira-kira kalau itulah resiko jadi pemenang, Bang Adi. Oke. Bung Vincent, ini kalau lihat sekarang tadi upaya menggembosi katanya, publik juga termasuk saya dan Mas Umam juga menganggap sudah ada mulai upaya-upaya untuk menggembosi hak angket yang bergulir di DPR. Kalau PDIP masih konsisten dalam tracknya untuk menggulirkan hak angket di DPR dan partai-partai pengusung Ganjar Mahfud. Bagaimana suasana di internal TPN, Bung Vincent? Ya, kalau ditanya secara spesifik ke PDIP, karena saya bukan pengurus PDIP, saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Oke. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan berkaitan dengan nuansa yang ada di dalam TPN Ganjar Mahfud, bahwa yang kami tahu sampai saat ini bahwa TPN Ganjar Mahfud tentu yang mengusung ini kan partai ya, dan yang kami pahami bahwa berkaitan dengan hak angket ini masih terus bergulir, masih terus dipersiapkan. Saya sudah sampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan bahwa hak angket ini sedang kita persiapkan berkaitan dengan naskah akademik. Oke. Jadi karena bagaimanapun dalam mengajukan hak angket di DPR ini kan tidak sebatas hanya mengajukan, tetapi harus memiliki landasan yang sangat kuat. Dan kemudian yang berkaitan dengan penggembosin, saya pikir ini kan hak masing-masing partai politik ya, terutama anggota DPR yang sedang menjabat di DPR sana. Kita menghargai dan kita lihat nanti seperti apa, siapa yang akan konsisten dan siapa yang akan kemudian mundur dalam pengajuan dan bergulirnya hak angket ini. Pada prinsipnya kita menghargai semua hak politik yang akan diambil oleh terutama anggota DPR yang berada di Senayan sana, dan tentu kepada partai politik. Jadi kami melihat pemanggilan dua menteri dari PKB ya tidak merasa bahwa ini bentuk penggembosan dari pihak istana. Ya kita lihat aja nanti bagaimana nanti proses selanjutnya. Yang pada prinsipnya kami dari pihak TPN Ganjar Mahfud sedang mempersiapkan langkah-langkah konkret, terutama naskah akademik berkaitan dengan hak angket ini. Oke, hak angket dan juga tadi juga sudah disiapkan di MK ya, begitu naskah akademiknya, gugatan-gugatannya yang akan disiapkan. Nah, terakhir saya ke Bung Zuhad ya, Bung Zuhad, kalau saat ini hak angket memang sudah dari PKB, dari internal PKB dan juga Timnas Amin, selain PKB, ada upaya juga untuk bukan melobi ya, artinya merapatkan kembali barisan antara Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB untuk ya sama-sama mewujudkan hak angket ini. Karena seperti yang disinggung
Mas Umam tadi dan Bung Frits tadi sepertinya hak angket ini bukan untuk pilpres tapi untuk pemilu secara keseluruhan. Pileg juga banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan gitu. Ya, baik. Konsolidasi itu sependek yang kami tahu terus terjadi. Beberapa hari yang lalu sekjen-sekjen juga sudah kumpul bertemu, termasuk juga mengkonsolidasikan seluruh elemen kekuatan untuk memperkuat langkah-langkah hukum maupun langkah-langkah politik yang akan diambil oleh koalisi perubahan gitu ya. Nah, per hari ini juga tidak ada statement yang berubah dari para ketua umum partai politik yang kami ketahui. Statementnya masih tetap sama soal hak angket ini, tidak pernah ada penarikan dari salah satu parpol manapun di antara koalisi, sehingga posisi kami ya tetap saja berpegang pada statement-statement yang kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua umum partai politik itu gitu. Jadi masih konsisten dan masih solid untuk mengawal hak angket, termasuk juga nanti jika memang ada godaan-godaan di tengah jalan seperti tadi. Ya, kami berkeyakinan kita semua masih solid lah. Untuk itu. Baik. Baik, terima kasih Bung Zuhad Aji Firmantoro. Sama-sama, Amin, sudah bersedia hadir di studio Kompas TV untuk membahas pembahasan kita pagi hari ini. Lalu juga ada Bung Vincentius Mendrova dari TPN Ganjar Mahfud dan juga Bung Frits Edward dari TKN Prabowo Gibran dan Mas Khairul Umam dari Universitas Paramadina. Terima kasih Bapak-Bapak untuk pagi hari ini telah berbagi perspektifnya. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi.